Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Tafsir Al-Misbah spesial Idul Adha. Baik, saya akan memberikan kesempatan Ibu untuk bertanya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, saya ingin menanyakan tentang tadi yang dibicarakan tentang haji, bahwa tadi Prof mengatakan Tuhan mengajak tapi tidak memaksa untuk haji. Nah, ini kaitannya dengan rukun Islam yang kelima bagaimana? Tuhan tidak memaksa, itu betul. Tapi mengajak. Yang mau silahkan datang. Yang nggak mau nggak apa-apa. Hanya Tuhan beritahu. Kalau kamu mampu lantas tidak mau, itu bisa berakibat buruk. Ya kan? Itu makna wajib. Nah, tetapi juga harus kita garis bawahi bahwa kewajiban itu ada syarat-syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat, menjadi tidak wajib. Bukan seperti sholat kan? Sholat itu wajib 5 kali sehari. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, baring. Kalau tidak bisa baring, isyarat. Tidak ada jalan untuk tidak sholat. Kalau haji, banyak jalan untuk tidak sholat. Saya kira begitu, Pak. Dan justru itu menggelisahkan saya. Misalnya sekarang ini pendapatan per kapita Indonesia itu 3.500 lebih sedikit. Yang mau naik haji begitu banyak, sampai antri 9 tahun. 8 tahun yang lalu ketika pendapatan per kapita baru 1.000, yang naik haji sedikit, sehingga tidak perlu antri. 8 tahun yang akan datang, karena Indonesia ini tidak mungkin tidak maju lagi, akan terus maju. Berarti 8 tahun yang akan datang itu kira-kira pendapatan per kapita rakyat kita itu sekitar 10.000. Saya membayangkan saat itu nanti yang mampu naik haji itu 2 kali lipat dari yang sekarang. Nah, sekarang saja sudah berarti 9 tahun. Gimana itu, Pak? Bisa nggak naik haji di luar musim haji? Karena waktu saya umroh beberapa tahun yang lalu, saya bersamaan dengan seorang dokter. Seorang dokter bilang, Pak, aku nanti mau naik haji. Loh, ini kan umroh. Enggak, aku pengen. Kan enggak disebutkan dalam Quran harus bulan ini. Saya akan coba nanti, karena saya ini enggak bisa naik haji kalau nunggu itu. Dia dokter. Kemudian, tapi akhirnya enggak bisa juga karena Arafahnya dikunci. Kemudian di Muzdalifah itu juga dikunci. Jadi enggak bisa juga. Sementara haji itu adalah Arafah ya. Bagaimana, Pak? Baik. Ini ada beberapa hal yang menarik dari pertanyaan Pak Dahlan ini. Yang pertama dulu, itu Pak 9 tahun orang nunggu. Karena yang nggak punya uang dicatat, dicatat sebagai ini, jadi utang. Agama tidak mewajibkan Anda berhutang untuk haji. Jadi ada talangan dari bank itu mestinya dilarang. Yang mampu saja yang mendaftar supaya jangan sampai 9 tahun. Itu satu. Yang kedua, menarik sekali agama ini. Nabi dulu ditanya. Sewaktu masih belum banyak orang, Pak. Ini sekali setahun atau setiap tahun, tiap tahun atau sekali seumur hidup. Bisa dibayangkan kalau ini orang yang menjawabnya bukan seorang nabi, dia bisa berkata sekali setahun. Apa jadinya kalau begitu? Untung jawaban yang didapatnya sekali seumur hidup. Dan yang mampu. Mampu itu banyak artinya, bukan cuma mampu uang. Mampu di perjalanan, mampu ditampung. Jadi kalau nanti tahun-tahun depan kita makin sejahtera, yang mampu bukan belum tentu mampu uangnya. Ada yang lebih penting dalam arti kemampuan. Mampu dalam arti tahu haji itu bagaimana. Sekarang banyak yang berangkat nggak tahu haji, Pak. Pengetahuannya ini, jadi tidak perlu khawatir yang ingin haji tapi tidak bisa haji. Yang perlu khawatir itu yang bisa haji tapi tidak mau haji. Nah, itu. Tapi katanya bisa dibilang kalau udah punya niat yang kuat untuk naik haji tapi tidak bisa naik haji, tapi dia ternyata gugur ya. Kewajibannya karena di luar kemampuannya. Yang penting sudah niat, sudah bayar, asal tulus dia benar-benar. Ya. Walaupun belum bayar. Ada satu orang menabung, menabung. Saya tabung tiap hari 10 perak.
untuk haji. Dia meninggal, tercatat dia sebagai seorang haji di sisi Tuhan. Karena niatnya. Jadi tidak perlu utang. Ngapain harus utang? Dan itu perlu dilarang Pak itu. Supaya jangan nunggu 9 tahun orang yang mampu tidak ini. Kita bisa menarik kesimpulannya? Oke. Saya kira kalau kita ingin menyimpulkan bahwa ketika kita beridul adha, banyak nilai-nilai yang harus kita tanamkan dalam benak kita dan kita bertekad untuk melaksanakannya. Yang pertama, mengikuti nilai-nilai yang diajarkan oleh agama yang sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Ada pengorbanan, ada cinta Tuhan, ada ketulusan beragama dan lain-lain sebagainya. Satu hal lagi, Idul Adha itu adalah proklamasi kesempurnaan agama ini. Karena pada waktu Idul Adha 9 Zulhijjah itu turun ayat terakhir yang berkaitan dengan hukum yang menyatakan hari ini sempurna agamamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Kita menyempurnakan pelaksanaan ajaran agama itu sesuai dengan tuntunan Nabi, antara lain seperti apa yang kita diskusikan tadi. Saya kira. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dahlan atas kehadirannya di sini. Terima kasih Ibu-ibu semua juga Bapak-bapak. Pemirsa, semoga apa yang sudah disajikan bisa menambah keimanan kita akan kebesaran ilahi. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Dengan menyebut nama Allah, jalani hidupmu, yakinkan niatmu, jangan pernah ragu. Dengan menyebut nama Allah, bulatkan tekadmu, menempuh nasibmu, kemanapun menuju. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu, agar damai senantiasa hatimu. Dengan menyebut nama Allah, bulatkan tekadmu, jalani hidupmu, kemanapun menuju. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu, agar